Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Seberapa banyak bersuka cita malam hari ini. Puji nama Tuhan, boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Malam hari ini kita ada di tempat ini, kita bawa sukacita kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita masuk terlebih dahulu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kehidupan kami Tuhan. Engkau memelihara kehidupan kami. Dan malam hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk kami boleh memuji, menyembah Engkau. Kami rindu bersekutu menikmati hadirat-Mu malam hari ini ya Tuhan. Sebab kami percaya Bapa yang kami sembah adalah Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Mari Roh Kudus pimpin ibadah kami, sertai ibadah kami. Ambil alih ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya Tuhan. Biar Engkau beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rindu menikmati kuasa-Mu. Kami rindu menikmati lawatan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyembah Engkau. Yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Sekali lagi memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, kami menikmati hadirat, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kau Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepada-Mu Bapa. Mari dengan segenap hati katakan, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, kami rindu tinggal di dalam-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kau Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepada-Mu Bapa. Panggil Dia Bapakku
kepadamu Bapa, memandang wajah. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama datang pada Tuhan, naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Jangan ya Tuhan, setiap saat di dalam hidupku, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, bawa hati kita mendekat kepada Tuhan, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, sangat Ku cinta, kasih-Mu padamu semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari saya ajak kita bersama-sama bangkit berdiri, katakan Bapa-Ku yang baik, sangat Ku cinta, kasih-Mu padamu semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Seberapa banyak malam hari ini datang dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan bagi setiap kita malam hari ini. Sampai dengan waktu saat ini Tuhan memelihara setiap kita, baik ataupun buruk. Itu tetap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui malam hari ini, bersama-sama kita harus ingat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk bagi kita. Oleh karenanya mari malam hari ini datang lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan, bawa rasa syukur kita, bawa ucapan syukur kita. Apapun hari-hari ini yang sedang kita hadapi dengan penuh bersyukur. Mari bersama-sama buka kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara, dengan penuh rasa syukur sama-sama katakan Bapa-Ku yang baik, sangat Ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur, ku bersyukur selalu
dengan penuh rasa syukur, mari datang kepadanya. Oh, angkat suaramu, angkat sembahmu, saudara malam hari ini bersama-sama menyembah mazmur bagi Dia. Kami berterima kasih, kami bersyukur karena kasih dan kebaikannya. Malam hari ini setiap jam kita boleh ada, bahkan kita boleh menikmati hari-hari yang baik. Sebab Dia sungguh baik. Kami menyembah Engkau, kami muliakan, kami tinggikan selamanya. Mari izinkan malam hari ini Roh Kudus melawat setiap engkau. Kuasa-Mu tidak terbatas malam hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya ada kuasa-Mu di tengah ibadah yang sedang kami bangun Tuhan. Lama syakaya lama syakala lama ku yakin Kau hadir di sini. Ku
rasakan. Amin, amin. Ku yakin bagian kita hanya percaya, Bapak Ibu Saudara. Kami bersama dengan percaya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa ya Tuhan tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari boleh dengan penuh iman percaya katakan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami menyembah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang sanggup bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersuka cita memuji menyembah Engkau. Dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara boleh berikan tepuk tangan yang terbaik. Ajar kuasanya bagiku, amin. Ajar, sungguh ajar anugerahnya dalam hidupku. Ajar, sungguh ajar kasih Yesus bagiku. Come on, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajar. Sekali lagi, ajar, sungguh ajar kuasanya bagiku, amin. Ajar, sungguh ajar anugerahnya dalam hidupku. Ajar, amin, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajar. Berkat yang berlimpah sepanjang hidupku, merasakan kebaikannya, kasih setianya. Oh ajaiblah Tuhan Yesusku, kekal selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Sama-sama katakan ajar, sungguh ajar, amin. Sungguh kuasa yang ajaib bagi kita. Sungguh ajaib dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, amin. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Orang-orang yang mengalami katakan setiap hariku. Berkat yang berlimpah sepanjang hidupku, amin. Dan kasih setianya, oh ajaiblah Tuhan Yesusku,
sungguh ajaib dalam hidupku, ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib lagi. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Tepuk tangan yang mengalami keajaiban dan kebaikan Tuhan. Seberapa banyak percaya kita tetap mengalami kebaikan ya Tuhan. Tuhan kita ajaib, amin. Kasih tos dulu ke kiri kanannya, disapa, katakan Tuhan Yesus sungguh ajaib. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Sama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya. Dengan percaya tak berubah kasihnya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu jangan disalahku. Yesusku ajaib bagiku. Percaya katakan amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, ajaib bagiku. Angkat jempolnya katakan rahmatnya kekal selamanya. Dengan percaya tak berubah kasihnya. Dengan iman katakan bertambah indahnya, sampai bumi berlalu jangan salahku. Yesusku ajaib bagiku. Deklarasikan bersama-sama. Yesus ajaib, Dia berkuasa, amin. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Angkat dua tangannya tinggi-tinggi bersama mereka berkata, Yesus ajaib, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Dengan percaya ada mujizat, ada mujizat lagi katakan, ada mujizat lebih lagi, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Mana orang-orang yang berkata Tuhan Yesus ajaib? Tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan yang ajaib. Sebelum duduk, coba angkat jempolnya tinggi-tinggi. Kasih tos sekali lagi ke kiri kanannya dengan jempolnya. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita diberkati untuk memberikan korban persembahan. Kita percaya Tuhan memelihara kita, dan ini waktunya untuk kita menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan sampai dengan malam hari ini. Tuhan menjaga, melindungi kami. Kami juga bersyukur atas setiap berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Dan malam hari ini Tuhan, di tengah ibadah kami rindu memberikan korban syukur kami. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami. Tuhan, terima setiap persembahan kami dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan lebih lagi. Dalam nama Yesus kami memberi dengan hati bersyukur. Haleluya. Amin. Persembahan Tuhan bisa dijalankan. Hamba Tuhan dapat melayani persembahan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami,
Namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Meskipun aku mengerti apa yang ku alami, kami percaya, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang kami percaya Tuhan, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama kita pakai berdiri dengan ibadah. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami timbul dari hati kami, yaitu yang Tuhan sediakan yang luar biasa bagi kami. Tempat ibadah yang luar biasa Tuhan bagi kami, itu semuanya kasih dan kemurahan Tuhan saja semata-mata. Kami sudah buka hati kami Tuhan, kami perlu firman Tuhan, kami butuh firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu kekuatan bagi kami yang menuntut setiap langkah kami, jadikan kami lebih dari pemenang. Hamba-Mu tidak beda dengan orang lain, hamba-Mu keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan. Kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan, kami sepakat, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kami persilakan Roh Kudus berkarya, sehingga umat pulang membawa kemenangan dari Tuhan. Salah puji hormat syukur hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus, mau siap menerima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan dulu, shalom. Puji Tuhan ya. Tema kita malam hari ini, manisi. Wah,
Ya, kita temanya malam hari ini adalah manise. Kita buka Mazmur 56 ayat yang ke-9 dalam burung ya. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Bapak Ibu dengar baik, tema kita malam hari ini adalah manise. Saya mau beritahu Bapak Ibu dengar baik. Hidup yang ikut Tuhan pasti selalu manise. Amin. Ya, hidup ikut Tuhan bukan hanya selalu manise, tetapi hidup ikut Tuhan terlalu manise. Amin. Biar pikul salib selalu manise ya. Biar pikul salib terlalu manise. Ada lagunya ya. Jalan bersama Yesus pasti ada sukacita. Kalau respon bagaimana? Jalan bersama Tuhan Yesus manise selalu. Hidup itu Tuhan selalu manise, terlalu manise. Ya kita lihat, ya saudara yang ada terjadi Eroni itu selalu manise. Amin. Luar biasa ya, kita lihat walaupun banyak pergumulan, ya kita lihat di Eroni cukup manise. Kita contoh ya Ibu Heki, mana Ibu Nara itu. Waktu Pak suaminya meninggal, apa terjadi? Wah kelabakannya, anaknya itu sekolahnya kelabakan. Tapi puji Tuhan, kita ini punya karena kita ini manise, itu Tuhan manise. Semua ibu-ibu kita sama-sama bergabung untuk membiayai semua anaknya untuk sekolah. Dan apa yang terjadi? Empat anaknya sekarang ini berhasil. Ada yang ada di Taiwan, yang satu ya sudah dikasih sama bosnya, sudah dikasih sepeda motor, juga dibantu ongkos untuk kuliah. Ini apa terjadi? Karena manise. Amin. Yang ibu juga kita lihat ibu Misira yang buta huruf, nol botol, tapi ingin bisa baca. Tiap hari bawa Alkitab, tapi bawa Alkitab bisa dibaca cuma di bawah tok. Ya, karena buta huruf, tapi dia punya semangat ini untuk bisa baca. Kita berdoa, akhirnya dia bisa baca, bisa dia membaca Alkitab. Dan bukan saja, setelah dia bisa membaca Alkitab, dia punya kerinduan untuk dia bisa khotbah. Ya, saya kasih kesempatan untuk dia berkhotbah, walaupun cuma 5 menit, 10 menit nanti saya sambung. Lama dia bisa khotbah. Dan waktu pertandingan di gerejanya, dia nomor 1. Bahkan dia diutus sama gerejanya ke Jakarta, naik pesawat lagi. Wow. Ya, karena dia naik pesawat, saya orang desa tidak pernah naik pesawat, baru kali ini naik pesawat. Kenapa ini terjadi? Karena ikut Tuhan manise. Amin. Ya, Yana dan Gary juga waterpolo tidur aja cuma tidur di lantai. Tapi sekarang, wah, ya ini apa terjadi? Karena manise. Belum kita tempat ibadahnya dulu kecil, mau kamar kecil harus lewat ibadah, masuk di YouTube lagi. Ngomong ke kamar kecil. Tapi sekarang, ya kita lihat Tuhan kasih yang luar biasa. Kenapa ini terjadi? Karena itu Tuhan manise. Amin. Berilah Tuhan. Itu sebenarnya saya beritahu. Jangan saudara pernah bayangkan, ya ikut Tuhan itu susah karena pikul salib. Sementara ikut dunia nikmat, ya ini sesat, ya dengan pikul dosa. Sekali lagi saya beritahu pada saudara, jangan saudara pernah bayangkan ikut Tuhan itu susah karena pikul salib. Sementara ikut dunia nikmat karena melakukan dosa, dengan pikul dosa melakukan dosa. Ingat apa yang saya beritahu? Ya saya mau beritahu Bapak dengar baik, ya bahwa sadarilah, saya mau beritahu, sadarilah bahwa ya pikul salib itu, dosa itu, pikul dosa itu, tumpah dosa itu ada harga yang harus dibayar. Sadarilah bahwa upah dosa, akibat dosa itu ada harga yang harus dibayar. Dan kalau kita tidak bertobat, maka akan berakhir dengan maut selamanya. Sekali lagi, ya upah dosa, yang akibat dosa itu ada harga yang harus dibayar. Dan kalau saudara saya tidak bertobat, maka neraka itu akan menjadi akhirnya semuanya selamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang lain. Tadi saya katakan bahwa upah dosa, sadari upah dosa itu ada harga yang harus dibayar. Akibat dosa itu ada harga yang harus dibayar. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika saudara saya melakukan dosa, ya, dan kita minta ampun sama Tuhan pasti ampuni. Karena firman Tuhan berkata, ya, Yesaya 1:18, sekalipun dosamu seperti merah kirmisi, itu akan Tuhan akan ubah menjadi putih seperti salju. Ya, ketika kita minta ampun sama sungguh-sungguh. Bahkan firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 1:9,
bahwa kalau kita minta ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Dia ada Allah setia dan adil dan pasti mengampuni kita. Amin. Saya terbaik-baik. Dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui dan tidak diulangi lagi. Catat baik-baik Bapak Ibu. Pikul apa maksudnya akibat dosa itu ada harga yang harus dibayar. Yang upah dosa ada harga yang harus dibayar. Itu harus kita sadari. Waktu kita minta ampun sama Tuhan, dosa kita diampuni oleh Tuhan. Tapi akibat dosa itu tidak bisa hilang. Harus kita pikul. Seorang bapak, dia punya anak ya kecil. Anak ini sangat nakal. Ya, disuruh bertobat, disuruh menjadi anak baik, tidak mau. Masuk kiri keluar kiri. Sampai tak malah semakin lama semakin hebat. Apa yang terjadi? Bapak ini stres. Supaya tidak stres dia ambil papan ya. Bapak ini ambil papan. Setiap anaknya melakukan dosa besar, dia pakukan paku besar. Setiap dia anak kecil ini, anaknya yang melakukan dosa kecil, dipaku kecil masuk ke paku kecil. Dan ketika paku-paku ini ditancapkan di papan itu, dan satu saat ambil penuh itu papan itu, anaknya tanya, apa itu Pak? Ya itu dosamu, itu kesalahanmu, begitu banyak. Kok banyak ya? Akhirnya anaknya bertobat. Waktu anak ini melakukan perbuatan baik, dia cabut itu ya, dia paku besar. Ya, waktu anak ini melakukan perbuatan baik yang besar, bapaknya cabut paku besarnya. Waktu anak ini melakukan perbuatan baik yang kecil, paku kecilnya dicabut. Ketika paku-paku dicabut, apakah bekas paku itu hilang? Dosa kita diampuni, tapi akibat dosa kita harus pikul, kita harus tanggung. Amin. Contoh kita lihat Daud dan Batseba. Ketika Daud melakukan dosa dengan Batseba dengan membunuh suaminya Uria dan dia selingkuh dengan Batseba, istrinya orang, apa terjadi? Waktu David Nathan menegur dia dan dia minta ampun sama Tuhan, dan waktu Daud itu minta ampun, dosanya diampuni oleh Tuhan, tapi akibat dosa tidak bisa hilang. 2-12 ayat 13 dan 14. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa pada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati, dosanya diampuni. Tapi demikian, dan selanjutnya, walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Dan ketika Daud yang melakukan dosa dan dia minta ampun sama Tuhan, dan waktu dia minta ampun sama Tuhan, dosanya diampuni. Tapi akibat dosa itu, upah dosa itu tidak bisa hilang. Dia harus bayar. Apa yang terjadi? Kita lihat Daud itu dia bergumul dengan Tuhan, dia berpuasa supaya anak itu tidak mati. Anak hasil hubungan gelapnya dengan Batseba itu. Dia supaya anaknya tidak mati. Bahkan dia sampai tidur di tanah, gulung-gulung di tanah. Kita lihat ayat 15-18 selanjutnya. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh, matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Nah, jangan-jangan dia mencelakakan diri, jangan-jangan dia bunuh diri. Dengar baik Bapak Ibu ya, Daud waktu dia melakukan dosa benar Batseba, ya, apa terjadi? Dosanya diampuni ketika dia minta ampun sama Tuhan. Tapi akibat dosa itu tidak bisa hilang. Amin. Ya, sampai dia bergumul sama Tuhan, dia berpuasa dengan tekun katakan. Bahkan dia tidur sampai tidur apa di tanah di luar, tak di dalam rumah. Tapi di luar hanya tidur di tanah. Untuk apa? Supaya dapatkan belas kasihan Tuhan supaya anaknya jangan mati. Hubungan yang gelap, anak hasil hubungan gelapnya dengan Batseba. Tapi apa terjadi? Anaknya mati. Dosa yang kita lakukan ketika kita ampun sama Tuhan, pasti diampuni oleh Tuhan. Tapi akibat dosa itu kita harus pikul, kita harus tanggung. Enak saja buat dosa, minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni, lalu Tuhan ampuni, lalu akibat dosa tidak tanggung, tidak ada akibat dosa. Enak saja, buat dosa aja banyak-banyak minta ampun sama Tuhan. Tidak ada akibatnya kok. Ingat Bapak Ibu, saya beritahu, pikul dosa ada harga yang dibayar, tapi pikul salib ada upah yang akan kita terima sampai anak cucu. Amin.
Sekali lagi, pikul dosa ada harga yang harus dibayar, tapi pikul salib ada upah yang menantikan kita, ada akan kita terima sampai anak cucu. Daud berkata, ya, ketika aku jejak aku dari muda dan sampai aku tua, tidak aku pernah melihat orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan, bahkan anak cucunya minta-minta. Tidak pernah. Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Dan sejak aku dari muda sampai tua, aku tidak pernah lihat orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan, apalagi anak cucunya minta-minta. Tidak pernah. Bahkan bukan itu saja, bukan saja anak cucunya tidak minta-minta, tapi yang lebih luar biasa, kita lihat di ayat 26. Ayat 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Wah, bukan saja anak cucunya yang tidak minta-minta, tapi dikatakan tiap hari ya, bahkan anak cucunya itu memberikan pinjaman menjadi. Saya mau tahu, mau tanya kepada saudara, ya kalau memberikan pinjaman, berarti orang-orang itu atau anak-anak itu hidupnya pas-pasan atau berlebihan? Berlebihan. Kalau hidupnya pas-pasan bagaimana mau bisa pinjaman, berikan pinjaman? Tapi karena berlebihan, mereka bisa bikin pinjaman. Hidupnya jadi berkah. Amin. Itu sebabnya saya beritahu Bapak Ibu baik. Ya, sadarilah. Dan sadarilah bahwa jeripayah, semua jeripayah kita dalam mengikuti Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Amin. Semua jeripayah saudara saya dalam mengiring Tuhan, tidak ada pernah yang sia-sia. Amin. Semuanya Tuhan akan perhitungkan, ya, baik kerugian kita ketika kita menjadi orang benar, baik itu kehilangan kita dan kita kehilangan karena kita bertahan sebagai orang benar. Itu semuanya Tuhan perhitungkan. Sakit yang kita derita karena menjadi orang benar, itu akan Tuhan perhitungkan. Amin. Nah, dari satu ayat ini ada beberapa berkat yang kita dapatkan, yang kita mau pelajari. Mazmur 56 ayat 9 lagi tadi. Ya, dari satu ayat ini ada 3 berkat yang kita dapatkan. Mazmur 56 ayat yang ke-9. Mazmur 56 ayat yang ke-9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Cukup. Ya, yang pertama, berkat yang kita pertama yang kita dapatkan bahwa ya Tuhan itu ya menghitung sengsara kita. Amin. Ya, berkat yang kita dapatkan dari ayat ini bahwa Tuhan itu menghitung sengsara kita. Catat baik-baik. Semua sengsara kita, akibat kita ya bertahan sebagai orang benar, itu tidak akan berakhir dengan sia-sia. Amin. Sekali lagi, ya semua sengsara kita, ya akibat kita bertahan sebagai orang benar atau kita menderita karena kebenaran, itu tidak pernah berakhir dengan sia-sia. 1 Petrus 3 ayat 14. 1 Petrus 3 ayat yang ke-14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Kata baik-baik, semua sengsara kita akibat kita bertahan sebagai orang benar atau kita menderita karena orang benar. Ingat, ya, itu tidak pernah akan berakhir dengan sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan sedang menghitungnya untuk diubah menjadi pemulihan yang disertai dengan sorak-sorai. Amin. Sekali lagi, ya, saya kata baik-baik, semua sengsara saudara dan saya, ya, sengsara saudara dan saya, akibat kita menderita karena kebenaran atau kita bertahan karena kita sebagai orang benar, itu tidak akan berakhir dengan sia-sia. Bahkan Tuhan sedang menghitungnya untuk diubah menjadi pemulihan dengan disertai dengan sorak-sorai. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata karena dia bertahan sebagai orang benar, ingat dia akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang maju dia dengan menangis dikatakan mencucurkan dengan cucuran air mata, dia akan pulang membawa dengan hasil yang dengan bersorak-sorai, dengan membawa berkas-berkasnya. Amin. Amin.
Itu sebenarnya saya beritahu Bapak Ibu. Saya beritahu, jangan saudara pernah takut dalam menjalani masa sengsara. Baik itu kehilangan sebagai orang benar, baik itu kerugian sebagai orang benar. Jangan pernah merasa takut. Kenapa? Sebab itu tidak akan pernah berakhir dengan kehancuran, tapi akhirnya akan berakhir dengan kemuliaan. Amin. Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakannya kepada kita. Luar biasa. Bapak Ibu dengar baik. Ya, itu seperti saya katakan bahwa jangan kau pernah takut menjalani masa sengsara. Ya, jangan kau pernah takut dengan menjalani masa sengsara, kehilangan karena waktu sebagai orang benar atau kerugian sebagai orang benar. Jangan pernah takut. Kenapa? Sebab itu tidak akan pernah berakhir dengan kehancuran, tapi akan berakhir dengan kemuliaan. Ya, dikatakan di ujung penderitaan, Roma 8 ayat 18. Di ujung penderitaan ada kemuliaan Allah yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Di ujung penderitaan ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Amin. Contohnya orang hamil. Orang hamil kita lihat. Ya, dia mereka itu menderita selama 9 bulan 9 bulan ya. 9 bulan, ibu itu masih tahu 9 bulan lebih ya. Ya, menderitanya luar biasa. Saya pernah coba dulu. Ya, saya pernah beli semangka yang 4 kilo, yang 5 kilo. Saya taruh, saya ikat ya, saya ikat dengan selendang, saya pakai, saya jalan 2 jam kemang. Ini berbulan-bulan, dan taruhannya adalah ibu-ibu taruhannya adalah nyawa. Tapi catat baik-baik, ya ketika anak itu dilahirkan, saya mau tanya ke saudara, masih ingat tuh penderitaan selama 9 bulan? Ketika anak itu lahir, ya ada kemasukan sini. Beri anak itu. Di ujung masalah, di balik masalah, ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sekalian saudara saya. Itu sebagai saya beritahu. Kalaupun saat ini ya, saudara merasa hidup saudara terasa saudara hidup saudara tidak adil, atau saudara terasa hidup saudara itu dibelenggu atau ditekan, saya beritahu, percayalah, itu hanya seketika saja. Percaya itu hanya sesaat saja, bukan selama-lamanya. Amin. Karena firman Tuhan berkata, penderitaan yang Tuhan izinkan itu hanya sesaat saja, bukan selama-lamanya, hanya seketika. 1 Petrus 1 ayat 6. 1 Petrus 1 ayat 6. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka-cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bergembiralah, pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara saya itu bukan selama-lamanya, hanya seketika saja. Dan maksud penderitaan atau persoalan yang Tuhan, pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara saya bukan Tuhan jahat, tidak, tapi hanya untuk memurnikan iman saudara. Itu. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tingginya nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara saya itu tidak pernah selama-lamanya, hanya seketika, hanya sesaat saja. Dan maksud penderitaan Tuhan izinkan dalam hidup saudara saya bukan karena Tuhan jahat, tapi karena untuk memurnikan iman saudara saya. Bagi Tuhan, bagi kita juga, yang paling penting adalah iman. Mujizat itu penting dah, kesembuhan itu penting dah, jawaban doa itu penting dah. Tapi ada yang lebih penting di hadapan Tuhan, yaitu iman, saudara. Betapa pentingnya iman. Ketika 10 orang kusta yang disembuhkan berapa orang yang disembuhkan? 10 orang kusta. Waktu Tuhan datang, yang disembuhkan berapa orang? Yang 10. Yang kembali berapa? 1. Sampai Tuhan Yesus tanya, lu mana yang 9? Kok cuma 1 yang datang? Mana yang 9? Coba Lukas 17 ayat 17. Lukas 17 ayat 17. Lukas yang ke-17 ayat yang ke-17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Bukankah semua 10 orang sudah jadi tahir, sudah sembuh? Mana yang 9 kembali yang cuma 1 aja? Mana? Ya, karena apa? Bagi Yesus, ya, berkat jasmani itu tidak terlalu penting, kesembuhan tidak penting, ya, berkat jasmani itu tidak penting, yang penting adalah berkat rohani.
jasmani. Ya, dia puas kalau dia mendapatkan berkat rohani. Makanya dia diberikan waktu dia datang pada Yesus, dia dikasih berkat rohani. Ayat 19. Lukas 17 ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, dia diberikan berkat rohani, bukan hanya berkat jasmani kesembuhan, tapi diberikan berkat rohani, yaitu iman yang menyelamatkan. Diberikan kesalahan, diberikan iman yang menyelamatkan. Amin. Kenapa? Bagi Tuhan Yesus yang penting itu bukan berkat jasmani. Bagi yang Tuhan Yesus yang penting itu berkat roh. Saya beritahu Bapak Ibu, yang paling penting itu berkat rohani, bukan berkat jasmani. Berkat rohani, berkat jasmani itu hanya sementara saja. 9 orang yang disembuhkan, apa tidak bisa sakit lagi? 9 orang yang sakit, apa tidak bisa, sudah sembuh, apa tidak bisa sakit lagi? Bisa. Hanya sementara, tapi berkat rohani itu kekal. Makanya dikatakan yang begitu yang penting adalah berkat rohani itu ya, iman yang menyelamatkan. Makanya Lukas 18 ayat 8 berkata, ketika anak manusia itu datang ke dunia ini, apakah dapatkan iman di bumi ini? Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, ya paling penting itu iman, bukan berkat jasmani. Ya, Tuhan yang menghendaki itu kita memiliki iman. Ya, ketika anak manusia itu datang, apakah dapatkan iman di bumi? Apakah dapatkan iman pada saudara saya? Kalau ketika Yesus datang tidak ada iman pada saudara, ditinggal. Amin. Ya, ditinggal. Bapak Ibu benar baik, catat baik-baik. Ya, ingat bahwa kalaupun saat ini saudara saya terasa hidup saudara itu sepertinya kok tidak adil, ya, menderita sedikit dengan kebenaran karena melakukan kebenaran, sepertinya kok terbelenggu, dibelenggukan, bahkan itu ditekan. Saya beritahu dengan baik, catat baik-baik. Percayalah itu hanya seketika saja, hanya sesaat saja. Kenapa? Sebab Tuhan belum selesai menghitung dengan detail ini. Amin. Kenapa? Ya, kenapa? Itu hanya sesaat saja. Karena Tuhan itu belum selesai menghitung secara detail penderitaan saudara, masalah saudara. Nanti wes wayai, ini wes wayai. Baru Tuhan genapi, baru Tuhan lepaskan saudara. Mazmur 105 ayat 19. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Sampai sudah wayanya, janji Tuhan, firman-Nya sudah genap, janji Tuhan membenarkannya. Amin. Ya, ketika wis wayai. Kenapa? Kalau belum wayanya, misalnya gini ya, Bapak Ibu sedang mungkin diproses sama Tuhan, misalnya 4 tahun. Nanti kalau 2 tahun belum dipulihkan, nanti belum wayai. Kenapa? Kalau disembuhkan atau diberkati belum wayanya, bisa-bisa melakukan dosa lagi nanti. Amin. Makanya dikatakan sampai firman-Nya digenapi dan janji Tuhan itu menggenapinya. Amin. Ayat selanjutnya ayat 20. Ayat 20. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Ketika yang firman-Nya itu dikatakan dan firman-Nya itu sudah digenapi, pas dan Tuhan sampai membenarkannya. Sudah wayai. Pas sudah dia sudah menderita sesuai kehendak Tuhan. Maka raja yang segala raja akan melepaskan saudara dari masalah penderitaan. Bahkan penguasa bangsa-bangsa, penguasa dan segala penguasa akan membebaskan saudara. Perhitungan bagi Tuhan. Amin. Itu sebabnya saya beritahu Bapak Ibu, dengar baik. Jalani proses Tuhan tanpa protes, pasti sukses. Perhitungan bagi Tuhan. Jalani proses Tuhan tanpa protes, pasti sukses. Yang kedua, kita lihat berkat yang kedua, kembali ke Mazmur 56 ayat 9. Ya. Yang kedua, berkat yang kedua yang kita dapatkan, Mazmur 56 ayat yang 9. Mazmur 56 ayat yang ke-9. Sengsara. Ya. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Nah, kita lihat yang kedua, berkat yang kita dapatkan yang kedua adalah Tuhan menaruh
air mata kita di dalam kehidupannya. Amin. Ya, berkat yang kedua kita dapatkan, Tuhan menaruh air mata kita di dalam kehidupannya. Bapak Ibu dengar baik. Setiap tetesan air mata kita tidak akan berlalu begitu saja. Amin. Ya, setiap tetesan air mata saudara saya tidak akan berlalu begitu saja. Kenapa? Sebab Tuhan mengerti tetesan bahasa air mata saudara dan saya. Amin. Sekali lagi. Ya, setiap tetesan air mata kita tidak akan berlalu begitu saja. Kenapa? Sebab Tuhan mengenal, Tuhan mengerti tetesan bahasa air mata kita. Ada orang yang kena masalah bertubi-tubi, sudah tidak sanggup ngomong lagi, sudah tidak sanggup berdoa lagi. Dia hanya bisa menangis saja. Dan Tuhan mengerti bahasa air mata saudara. Seorang istri yang masih baru menikah sama suami, lalu tinggal di mertua permai, ya, mertua permai, jadi rumahnya mertua maksudnya, ya. Lalu apa terjadi? Ya, lalu melahirkan istri dia, ibu ini melahirkan. Waktu anaknya masih 3 bulan, suaminya dipanggil Tuhan, ya, suaminya dipanggil Tuhan. Lalu ibu ini apa istrinya, ibu muda ini masih tinggal di rumah mertua permai itu tadi ya, sama anaknya. Tapi apa terjadi? Lama-kelamaan karena mertuanya sangat kaya, akhirnya ini anak mantunya diusir. Dan bayinya harus ditinggalkan. Dia diusir. Wah, dia sakitnya luar biasa. Ini sungguh-sungguh menderita dia. Suaminya sudah meninggal, dia tinggal di luar tua, dia dibentak-bentak, anaknya diambil oleh mertua, dia disuruh keluar dari rumah itu. Dan waktu dia pulang ke rumahnya, dia menangis. Waktu dia pulang ke rumahnya apa terjadi? Dia melihat 3 adiknya sudah tidak sekolah, karena sudah 2 tahun tidak bayar uang sekolah. Bahkan mamanya sakit parah mamanya. Dan papanya lari dengan kuil, ya, meninggalkan hutang yang begitu banyak. Dia tidak bisa ngomong lagi, dia hanya menangis. Dan Tuhan mengerti air mata, bahasa air mata saudara. Amin. Sama seperti, ya, kita lihat Ruth dan Naomi. Kita tahu bagaimana Ruth itu suaminya itu mati, mertuanya juga mati. Dia tinggal dengan mertua perempuannya itu Naomi. Yang terjadi. Jadi yang menjaga siapa Ruth ini, menjaga Naomi adalah Ruth. Menjaga juga masa tuanya si Naomi. Maka mungkin yang cari makanan itu si Ruth ini. Dan kita tahu ya, bagaimana akhirnya dia bekerja untuk memberi makan ke istrinya. Bahkan sampai mertuanya ini Naomi bilang, Ruth, kamu pergi aja. Tidak usah tinggalkan aku saja, tinggalkan. Tapi apa jawab Ruth? Dia tidak mau. Kalau tidak salah Ruth 1 ya, Ruth 1 ayat 18 kalau tidak salah. Ayat 17, ya, 17 kalau. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Dengar baik, ketika Ruth disuruh pergi, karena Naomi ini kan kasihan sama Ruth, ya, karena kenapa? Karena dia bisa menikah lagi. Tapi Naomi si Ruth bilang, ya, Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Dia tidak mau kalau tidak mau pergi. Ya, dia mau mengiring menyertai si Naomi di mertuanya. Nanti yang kasih makan siapa? Ya, si Naomi. Nah, kita lihat cucuran air mata Ruth ini itu tidak pernah Tuhan tahu bahasanya, bahasa air mata daripada Ruth. Dan akhirnya kita tahu ya, Ruth ini dipertemukan dengan siapa? Boaz, ya, seorang pengusaha besar. Dan akhirnya diambil istri di Boaz. Dan dari perkawinan Boaz dan Ruth ini lahirlah juru selamat kita Yesus Tuhan. Amin. Ya, ini sebenarnya Bapak Ibu, Tuhan tahu mengerti ya bahasa air mata saudara dan saya. Ya, catat baik-baik, dengar baik-baik, perhatikan baik-baik, percayalah. Ya, air mata saudara yang ditampung dalam cawan berkatnya Tuhan, satu kali percaya saja, satu kali akan dicurahkan ke lumbung-lumbung saudara. Amin. Air mata saudara yang terbaik, ya, percayalah, air mata saudara, ya, air mata saudara yang ditampung di dalam cawan berkatnya Tuhan, satu saat satu kali akan dicurahkan ke dalam lumbung-lumbung saudara. Amsal 3 ayat 10. Amsal 3 ayat 10.
Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Luar biasa. Amin. Catat baik-baik. Air mata saudara dan saya yang ditampung dalam cawan berkat Tuhan, satu saat percaya akan dicurahkan ke lumbung-lumbung saudara dan saya. Lalu bagaimana supaya ya berkat Tuhan itu memenuhi lumbung-lumbung kita? Bagaimana caranya? Ayat atasnya, ayat 9. Ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Muliakan Tuhan supaya lumbung-lumbungmu dipenuhi oleh Tuhan. Ya, muliakan Tuhan dengan hasil pertamamu, dengan hartamu. Amin. Bantu orang yang perlu dibantu. Kemarin saya pernah khotbah bahwa bicara memberi, jangan kita memberi kepada orang yang mampu. Biasanya kan kalau banyak orang kan memberi kepada orang yang lebih kaya, supaya dengan harapan supaya dia apa? Dibalas. Kalau mau bicara memberi kepada orang yang nggak bisa balas. Nah kalau dia nggak bisa balas, yang balas apa? Pasti luar biasa. Makanya ada firman Tuhan berkata, kasihanilah orang yang mengasihi atau memperhatikan orang lemah, sama saja mengiolani Tuhan. Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan meluputkan dia pada waktu celaka. Terus Tuhan akan melindungi dia dan Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Luar biasa. Orang yang memperhatikan orang lemah, berbahagialah dia. Kenapa? Tuhan akan meluputkan dia dari kecelakaan. Amin. Tuhan akan memelihara nyawanya. Amin. Dan bukan itu saja, orang yang memperhatikan orang lemah, bukan itu saja. Kita lihat bawahnya. Lihat. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Tuhan menolong dia, memelihara dia pada waktu dia sakit, di ranjangnya disembuhkan. Akhirnya dia diluputkan dari kematian. Amin. Ya. Mau diluputkan dari kematian, disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan jaga nyawa kita. Perhatikan orang yang lemah. Amin. Kita harus memperhatikan orang yang lemah. Amin. Itu sebabnya saya beritahu, jangan surah pernah lari dari proses Tuhan, lalu mulai mengejar kenikmatan dunia ini dengan melakukan dosa, sehingga cawan muka Allah itu menimpa kita karena kita melakukan dosa. Sekali lagi, jangan pernah lari dari proses Tuhan, lalu mulai mengejar kenikmatan, kenyamanan sesat, ya, dengan melakukan dosa. Nah, sehingga apa terjadi? Sehingga cawan muka Allah itu menimpa kita karena kita melakukan dosa. Dan dengar baik Bapak Ibu, catat baik-baik, perhatikan baik-baik. Ya, sadarilah atau percayalah, air mata kita, satu saat air mata kita akan diubah Tuhan menjadi mata air bahagia. Amin. Ya, satu saat percayalah, air mata saudara saya akan diubah Tuhan menjadi mata air bahagia. Amin. Tuhan akan menghapus air matamu. Engkau tidak akan dibiarkan menangis lagi. Amin. Yesaya 30 ayat 19. Yesaya 30 ayat 19. Yesaya 30 ayat yang ke-19. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Amin. Dan Bapak Ibu dengan baik, menjalani air mata atau melakukan air mata itu adalah hal yang mulia. Amin. Menjalani air mata atau mengalami air mata itu adalah hal yang mulia. Kenapa? Karena pada satu saat percayalah, Tuhan akan merubah air mata kita menjadi mata air bahagia. Dan Tuhan akan menghapus air matamu. Engkau tidak dibiarkan menangis lagi. Beri kepada Tuhan. Yang terakhir, ayat yang ketiga, Mazmur 56 ayat yang 9. Mazmur 56 ayat yang ke-9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung,
Hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Yang berkat yang kita dapatkan dari ayat ini, bahwa Tuhan mendaftarkan kerugian dan kehilangan kita sebagai orang benar. Amin. Tuhan mendaftarkan, Tuhan akan mendaftarkan semua kerugian ya, dan semua kehilangan kita sebagai orang benar. Amin. Ingat Bapak Ibu, catat baik-baik. Percayalah, kerugian atau kehilangan kita yang besar di masa-masa lalu pasti Tuhan akan gantikan. Amin. Catat baik-baik. Ya, percayalah, kerugian dan kehilangan saudara-saudara dalam bertahan sebagai orang benar itu terbaik. Tuhan pasti akan gantikan. Kerugian yang besar di masa-masa lalu akan Tuhan gantikan semuanya dulu. Amin. Kenapa? Sebab catat baik-baik. Yakinlah, walaupun saat ini kita belum melihat hasilnya, tapi yakinlah Tuhan sedang mendaftarkan semuanya itu untuk digantikan dengan berkat-berkatnya yang berlipat-lipat. Dan catat baik-baik, dengan baik. Saya beritahu Bapak Ibu, saya minta tim musik. Catat baik-baik, dengan baik Bapak Ibu. Ya, saya mau beritahu bahwa tidak ada di dalam kamusnya Tuhan. Catat baik-baik ya, tidak ada di dalam kamusnya Tuhan. Ya, semua sengsara kita, ya semua kerugian kita di masa lalu, ya karena bertahan sebagai orang benar. Semua kerugian kita di masa lalu sebagai bertahan sebagai orang benar. Ya, itu akan menguap begitu saja. Tidak akan menguap begitu saja. Kenapa? Karena semuanya sudah tercatat, sudah dicatat dan sudah didaftarkan oleh Tuhan untuk digantikan dengan berkatnya yang luar biasa. Amin. Itu sudah pernah saya beritahu. Berita lain D. Ya, itu sudah saya beritahu. Baik, catat baik-baik. Ya, pikul salib adalah selalu manis. Pikul salib terlalu manis. Kenapa? Ya, pikul salib selalu manis. Pikul salib selalu terlalu manis. Kenapa? Sebab Tuhan sedang menghitung air mata saudara, sengsara saudara. Ya, Tuhan sedang memperhitungkan ya kerugian saudara, dan juga Tuhan sedang memperhitungkan kehilangan saudara di masa lalu karena bertahan sebagai orang benar. Tuhan sedang memperhitungkannya dengan apa? Tuhan sedang memperhitungkannya dengan kesetiaan saudara dalam memikul salibnya. Amin. Kalau saat ini Tuhan izinkan memikul salib, tetap bersyukur. Di balik semua itu ada kemuliaan Tuhan yang sudah masuk ke dalam hidup kita. Bukan wajahmu takkan selalu tertolongkan bukan darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Rumahkan wajahmu tak berseru, bertolongkan tetap darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, kaulah hidupku. Kaulah Tuhan selalu menghitung-hitungnya. Ketika kami bertahan sebagai orang benar, sengsara yang kami derita, kami alami untuk menderita karena kebenaran, itu tidak akan berlalu begitu saja. Tuhan menghitung semuanya. Bahkan semua kerugian kami, kehilangan kami di masa lalu karena bertahan sebagai orang benar, Tuhan mencatat semuanya. Tuhan mendaftarkan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bikin kami iman supaya kami tidak goyah ketika Tuhan izinkan penderitaan dan kehidupan kami. Karena di balik semua itu tidak akan berakhir dengan kehancuran, tapi akan berakhir dengan kemuliaan. Salam puji hormat syukur hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus semua sudah terima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin.
Tuhan Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak yang diberkati Tuhan malam hari ini? Boleh sekali lagi tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan berikan persembahan dan sejenak kita berdoa terlebih dahulu. Mari tundukkan kepala. Bapak, kami berterima kasih malam hari ini kami boleh beribadah di tempat ini. Kami boleh memuji membesarkan Engkau. Kami juga boleh terima kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Bapak Gembala yang Tuhan sudah pakai untuk beritakan isi hati Tuhan. Kami percaya firman itu yang akan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, dan firman itu yang akan menjadi terang bagi setiap jalan kami. Terima kasih Bapak, memberkati kehidupan Bapak Gembala beserta dengan Ibu ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, Engkau pakai dengan luar biasa. Pengembalaan yang ada semuanya Tuhan berkati, Tuhan sertai. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami. Tuhan suci kuduskan persembahan kami. Kami siap memberi dengan hati bersyukur dan bersuka cita. Dalam nama Yesus yang siap memberi persembahan, sama-sama katakan amin. Persembahan Tuhan bisa dijalankan. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Hatiku kan sejahtera oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena firman-Nya damai di hatiku. Jalan bersama Tuhan Yesus, mari selalu mari hidup di dalam Tuhan Yesus, mari bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama Tuhan, jalan bersama Tuhan, manis. Selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus, manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Bersyukur ya, karena kita punya tempat ibadah yang luar biasa Tuhan silakan bagi kita ya. Kita tetap berdoa ya, kedepannya sudah bukan sewa lagi, milik sendiri. Kita milik ya, kita tetap berdoa karena bagi Tuhan ada perkara mustahil ya. Markus 9 ayat 23b, bagi orang percaya hidup menyenangkan Tuhan juga tidak ada yang mustahil. Amin ya, bersyukur ya, dan syukur yang luar biasa. Sebabnya kita sudah mulai mulai meresponi kasih Tuhan yang luar biasa. Sekarang ibadahnya pengurusnya pakai putih-putih sekarang. Ya, pakai seragam, maksudnya pakai seragam. Nanti minggu depan seragamnya lain lagi. Mungkin nggak tahu apa, nanti ada pengurus yang menentukan ya. Mau batik atau mau apa itu terserah nanti pengurusnya. Dan sekarang ada terima tamu sekarang ya. Jadi jangan asal masuk-masuk sendiri ya. Ucap diucul ya, ada yang terima tamu sekarang ya. Nah, nanti mungkin kedepannya kalau lebih lagi bagus lagi ada itu absennya, wah luar biasa. Nah, seperti di Jember sudah mulai dengan perjamuan kudus ya, nanti kita saatnya kita juga akan adakan perjamuan kudus ya di tempat ini ya. Di Jember sudah 3 kali ya mengadakan perjamuan kudus. Jadi nanti kita ke depan, nanti mungkin minggu depan kita akan adakan perjamuan kudus ya, supaya kita juga bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu ya, untuk itu juga siapa itu maksudnya jadwal-jadwal pelayanan kita yang harus diikuti ya. Baik itu doa pagi hari Senin sampai Sabtu ya. Hari Senin sampai Sabtu banyak sudah mulai ikut ya.
banyak dari teman-teman yang di dalam negeri juga ikut. Bahkan Zoom kemarin ya, Zoom sampai hari kemarin Zoom. Nah, tapi Ibu Eka ya, kemarin ada teman satu dari luar negeri yang ikut. Dari mana Pak Ibu? Dari Belanda ya, dari Belanda ada ikut kemarin ikut Zoom. Luar biasa ya, dia sangat senang ikut juga. Mungkin dia bawa berikutnya dia akan bawa teman ya dari Belanda. Jadi kita bisa berkenalan. Seperti Ibu Rina yang di Jember itu, wah sudah sangat berkenalan sekali sama orang-orang Malaysia. Makanya sampai dia mau disuruh ke Malaysia. Ya, Ibu Rina ini ya, yang di Jember ya. Nah, kalau kita sudah kenal sama teman-teman yang di Belanda, siapa tahu datang aja ke Belanda. Ayo kita mari ikut ya. Masa sih di Belanda ikut yang di sini tak melok gitu. Ya, ayo kita bisa mau belajar untuk sama belajar tentang firman Tuhan. Amin. Oke, dan kita akan bagi berdiri, kita akan tutup. Oleh ini. Kau Bapakku yang baik. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Sebab kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Sebab kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Kami bersyukur, kami memiliki Bapa yang sungguh baik. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Terima kasih Tuhan oleh kasih dan anugerah Tuhan yang sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya malam hari ini. Kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan. Kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan jamaah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan juga firman Tuhan berikan kami kekuatan, memberikan iman kami. Terima kasih. Ternyata setiap penderitaan yang Tuhan izinkan kami menderita karena orang benar, semuanya tidak akan berlalu dengan begitu saja. Tuhan mencatatnya dan mendaftarkannya. Pada saatnya Tuhan akan menggantikan, mengubahkan menjadi Tuhan berkat bagi lumpuh-lumpuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Iman kami katakan, kau setiap ubahmu jemaatmu dimanapun berada. Baik Tuhan, yang imannya lemah, bangkitkan iman mereka dalam nama ini. Yang semangatnya padam, bangunkan semangat mereka dalam nama ini. Yang sakit, berikan belas kasih kesembuhan. Bila Tuhan berikan kesembuhan dari Tuhan. Bantu dalam pergumulan ekonomi, keuangan, dalam pergumulan pekerjaan, dalam pergumulan keluarga, dalam pergumulan juga pelayanan. Apa saja pergumulan jemaat, Tuhan yang campur tangan dalam nama Yesus. Yang sedang menjadi pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Kebutuhan jemaat yang dibutuhkan, berkat dari utara sampai di barat Tuhan curahkan juga kemampuan jemaat berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang bekerja dan yang bisnis keluarga mereka berhasil, jangan dari keberangkuran, kegagalan, kemacetan, kecurangan. Buat mereka semua lancar, mereka dari kepala bukan ekor naik dan turun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak jemaat yang sekolah kuliah buat mereka berhasil sukses. Tanpa menggunakan akal budi, pikiran, kemampuan, kepastian, hikmat, semangat belajar. Bahkan Tuhan dan menjauhkan mereka dari buruk untuk bungkus dengan kuasa darah Yesus. Sehingga masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka untuk diraih di dalam nama Yesus Tuhan. Nama Yesus dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Program-program mereka Roy Tuhan memberkati, baik itu doa pagi, Zoom meeting dan juga kemana kita doa ibadah raya, pusat sampai cabang-cabangnya, ibadah pelayanan di penjara, ibadah juga retreat, semuanya kami serahkan ke tangan Tuhan. Tuhan harus memberkati. Semua yang sudah menopang pelayanan dengan Roy Tuhan bisa berita menyampaikan kembalikan lipat-lipat ganda. Dengan juga tim musik dan mereka
sudah membawa berkat ini, kembalikan berkat ganda. Setelah terima Tuhan kembali ke rumah masing-masing, berkati serta lindungi, tiba di rumah masing-masing selamat tidak kuasa Tuhan apapun. Dan kami akan pulang membawa berkat Tuhan. Jemaat angkat tanganmu dan itulah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan keselamatan pasti selamat dari Kristus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedua kali. Itu menjemput dalam masing-masing surga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa menyembah sukacita, damai sejahtera dan juga persekutuan penghiburan kuasa Tuhan dan Yesus dan kemudian dasar Tuhan bisa kita menyertai kita dari saat ini sampai malam Yesus kembali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya hidupku selalu bahagia. Oleh karena firman-Nya damai di hatiku. Jalan bersama Tuhan Yesus manisnya, selamat manisnya, hidup di dalam Tuhan Yesus manisnya, selamat manisnya, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manisnya. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya hidupku selalu bahagia. Oleh karena firman-Nya damai di hatiku. Jalan Yesus manisnya, selalu manisnya, hidup di dalam Tuhan Yesus manisnya, selalu manisnya, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manisnya. Jalan bersama Tuhan Yesus manisnya, selalu manisnya, hidup di dalam Tuhan Yesus manisnya, selalu manisnya, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manisnya. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manisnya. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh